dirancang, yaitu tentang penelitian kualitatif. Yang A. Merumuskan pertanyaan penelitian. Ada 3 kemungkinan terhadap penentuan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu masalah penelitian sejak awal proposal penelitian sampai lapor akhir penelitian. Yang kedua, setelah peneliti berada di lapangan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, masalah yang telah disusun oleh peneliti harus dirombak total setelah peneliti memasuki lapangan. Oleh karena itu, judul proposal penelitian harus diganti untuk menyesuaikan masalah yang sudah berubah tersebut. Pada dasarnya, inti hakikat penelitian kualitatif terletak pada upaya penemuan dan penyusunan teori baru lebih dari sekedar menguji atau mengkonfirmasikan atau verifikasi suatu teori yang sedang berlaku. Yang B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat dan disusun untuk memanjang usaha pertemuan dan penyusun teori substantif, yaitu teori yang bersumber dari data. Yang A. Rumus masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Contohnya, bagaimanakah iklim kerja atau suasana kerja pada organisasi tersebut. Yang B. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibanding dengan yang lain. Contohnya yaitu apakah kinerja bank syariah berkah berbeda dengan bank syariah halal. Yang C yaitu rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, dan yang ketiga yaitu hubungan interaktif. Contohnya yaitu seperti bagaimanakah model koordinasi, kepemimpinan, dan surprise yang dijalankan dalam organisasi itu. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian berisi 4 masalah yang bersifat umum. Ada 4 alternatif untuk mengemukakan fokus, yaitu 1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Selanjutnya yaitu judul penelitian kualitatif. Judul penelitian adalah refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hanya dengan membaca judul penelitian saja, seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, judul penelitian harus jelas, menarik, dan relevan sesuai bidang keilmuan yang diteliti. Judul penelitian kualitatif memiliki karakter sementara atau disebut juga dengan temporer dan holistik atau menyeluruh, sebab masalah yang akan diteliti juga masih bersifat sementara. Judul dalam penelitian berhubungan erat dengan masalah yang dibawa, sampai terdapat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada judul penelitian. Sedangkan judul laporan penelitian yang baik adalah judul yang berubah atau berganti. Apabila sebuah judul penelitian kualitatif tidak mengalami perubahan, bisa jadi seorang peneliti belum bisa menjelajahi pada fenomena sosial yang mendalam pada penelitiannya. Hal ini didukung oleh Sugianto yang mengatakan bahwa judul penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha yang mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam untuk menemukan hipotesis dan teori. Selanjutnya yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Teori yang dipakai biasanya adalah berkarakter sementara dan terus berkembang setelah peneliti memasuki lapangan, sehingga teori dalam penelitian kualitatif sering juga disebut dengan teori lensa atau teori perspektif. Teori penelitian kualitatif disebut juga sebagai teori membumi
Sedang teori membumi itu disebut juga dengan teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya. Untuk melakukan penelitian ini secara faktual memerlukan hubungan timbal balik antara data dan teori. Peneliti tidak harus mengawali penelitian dengan sebuah teori tertentu, namun dimulai dengan satu bidang ilmu kajian dan hal-hal yang berhubungan dengan bidang tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 7. Apabila ada salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.